Gelombang penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas kasus dugaan ijazah palsu seketika memicu guncangan hebat di ruang publik. Namun alih-alih berdiam diri melihat perlawanan sengit kubu tersangka kubu Jokowi, justru melontarkan serangan balik yang mematikan. Melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, kubu Jokowi secara resmi melemparkan 5 respons menohok yang langsung menyapu bersih seluruh argumen lawan. Mulai dari menyebut penangkapan oleh Polda Metro Jaya sebagai langkah yang sangat bijak, hingga menepis jeritan protes tersangka dengan sindiran bahwa penjemputan paksa adalah hal yang lumrah. Tidak tanggung-tanggung, sebagai bentuk transparansi mutlak, kejutan terbesar pun ditabuh. Kubu Istana menegaskan bahwa sang mantan Presiden Jokowi siap hadir langsung di persidangan terbuka dan menantang balik dengan membawa bukti fisik ijazah asli. Genderang perang hukum resmi dimulai. Siapakah yang akhirnya akan terkapar di meja hijau? Penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas kasus dugaan ijazah palsu langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Namun bagi kubu Jokowi, langkah cepat yang diambil oleh pihak kepolisian ini justru menjadi sinyal kuat tegaknya keadilan. Melalui kuasa hukumnya, Rifai Kusumanegara, kubu Jokowi secara terbuka mengapresiasi tinggi tindakan tegas Polda Metro Jaya. Mereka menegaskan bahwa penangkapan dan penahanan ini adalah langkah yang sangat bijak, tepat, dan berani demi menjaga marwah hukum serta membersihkan ruang publik dari narasi liar. Dilakukan upaya paksa penangkapan, menurut hemat saya tentunya penyidik memiliki alasan yang cukup untuk dilakukannya upaya hukum tersebut, upaya paksa tersebut, karena tentunya terdapatnya beberapa perkembangan atau situasi yang berkembang kemudian yang menghendaki para penyidik harus melakukan upaya paksa tersebut ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya kita tunggu saja nanti bagaimana penjelasan penyidik terhadap upaya paksa yang baru saja dilakukannya, yang secara positif saya berpendapat dengan melihat rekam jejak penyidik selama setahun ini ya, boleh dibilang sangat akomodatif terhadap tersangka. Apapun permintaan tersangka diikuti, meminta untuk mengajukan ahli, saksi meringankan, meminta gelar apapun ya. Bahkan selama ini para tersangka ini kan menuduh ini, menuduh itu kepada penyidik ya, tidak reaksional, tidak emosional, ditanggapi secara baik ya. Menurut saya ini sudah menunjukkan teman-teman penyidik selama ini profesional dan boleh dibilang cukup sabar dan sangat akomodatif. Bahwa hari ini ternyata dilakukan upaya paksa, saya kok berpendapat pasti mereka memiliki alasan hukum yang patut dan layak untuk itu. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Jeritan protes dan tudingan pelanggaran prosedur yang dilayangkan kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa pasca ditangkap paksa ternyata sama sekali tidak menggoyahkan posisi pelapor. Menanggapi reaksi keras tersebut, kubu Jokowi dengan tenang menyatakan tetap menghargai sikap tidak terima dari kedua tersangka sebagai hak asasi mereka. Namun, peringatan tegas langsung ditiupkan. Drama protes ini dipastikan tidak akan bisa menghentikan atau menyurutkan roda hukum yang kini sudah mulai berjalan menuju meja hijau. Saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Kita tetap menghormati strategi maupun cara pembelaan yang sedang dibangun atau diupayakan oleh rekan-rekan penasihat hukum tersangka. Sebagai sesama penasihat hukum tentunya kami saling menghargai ya, sekalipun kembali lagi kami berbeda pandangan bahwasanya setiap penyidik yang memang memiliki kewenangan undang-undang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pemanggilan, itu kewenangan umum yang sudah dikenal masyarakat luas dan sudah diatur undang-undang. Dan tentunya penyidik akan mempertanggungjawabkan semua tindakan-tindakan yang dilakukannya, termasuk juga terdapat forum untuk mengujinya.
manakala keberatan. Jadi kembali bahwasanya pihak mereka keberatan, saya pikir wajar ya. Saya pun dalam posisi pendampingan tersangka tentunya juga tetap akan mencoba mengkritisi sebagai bagian dari check and balance. Sekalipun saya sampai hari ini tetap berpandangan, saya meyakini teman-teman penyidik memiliki alasan khusus kenapa perlu dilakukannya upaya paksa dalam hal ini penangkapan, ya, yang tentunya terdapat alasan-alasan atau situasi atau kondisi terbaru yang dijadikan alasan bagi mereka. Polemik penangkapan tanpa surat panggilan yang diprotes keras oleh kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa langsung dibalas dengan komentar menohok oleh pihak pelapor. Merespons jeritan kubu tersangka yang menilai aparat melanggar prosedur, kubu Jokowi secara gamblang menskakmat argumen tersebut. Mereka menegaskan bahwa jemput paksa oleh penyidik adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi dalam hukum jika ada urgensi penyidikan. Drama protes pun dinilai salah sasaran. Di sisi lain, ini upaya paksa yang biasa dilakukan kok ya. Mungkin di waktu yang sama di seluruh Indonesia ribuan orang kok dilakukan penangkapan dalam rangka penegakan perkara pidana. Itu sesuatu yang biasa ya. Artinya untuk bisa menghadapkan sesegera mungkin ya, tanpa memberikan jeda waktu seperti panggilan, karena memang adanya satu urgensi tertentu, adanya kebutuhan tertentu, adanya kepentingan mendesak tertentu ya, yang memang dibolehkan oleh undang-undang. Jadi bukan sesuatu yang tidak biasa, ini hal-hal yang lumrah dilakukan. Kami minta agar penegakan hukum ini independen, tidak diintervensi, dan sekaligus meminta perhatian ya, pihak-pihak yang berkepentingan yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum secara benar. Ya, termasuk juga pihak-pihak misalnya istana sekalipun, ya kita minta Presiden Prabowo Subianto agar kemudian mengeluarkan segala kekuatannya, segala otoritas yang legal konstitusional untuk memperhatikan kasus ini, untuk menyetop kesewenang-wenangan. Karena jangan lupa, kepolisian itu adalah aparat di bawah kepresidenan. Sebuah penegakan hukum yang baik, yang independen, yang logis tentu tidak boleh diintervensi. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak logis, tidak independen, memenuhi pesanan pihak tertentu, ya tentunya harus ada upaya-upaya untuk meluruskannya kembali. Saya kira koridor hukum yang harus kita tegakkan secara baik, secara benar. Sebagai bentuk transparansi mutlak, kubu Jokowi menegaskan bahwa sang presiden siap turun gunung dan hadir langsung di persidangan terbuka. Tidak main-main, Jokowi siap memamerkan langsung bukti fisik ijazah aslinya di hadapan majelis hakim, sekaligus menskakmat total seluruh narasi lawan. Lantas, siapkah kubu Roy Suryo CS menghadapi pembuktian mematikan ini? Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nah, akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Terkait dengan ini memang kami sudah mulai mempersiapkan diri, karena dengan dilimpahkannya berkas ini, maka tidak lama lagi sidang akan digelar, dan biasanya di awal-awal persidangan saksi korban dalam hal ini Pak Jokowi yang pertama kali akan didengar dalam persidangan. Nah, ini yang sedang kami persiapkan ya, di mana Pak Jokowi tentunya mencoba merimain kembali peristiwa 40 tahun yang lalu, yang memang tidak mudah juga ya kalau untuk bicara detail dan runtut. Kita juga perlu lagi Pak Jokowi diberi kesempatan untuk melihat dokumen-dokumen yang ada, membuat sehingga nanti pada saat persidangan bisa membantu majelis hakim untuk menjelaskan perkara dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang dialami Pak Jokowi selama perjalanan hidupnya, khususnya saat berkuliah di UGM. Menutup seluruh rangkaian respon atas penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa, kubu Istana akhirnya melayangkan ultimatum yang tidak main-main.
Kubu Jokowi secara tegas memperingatkan bahwa hukum tidak akan pernah kalah oleh narasi liar di media sosial. Mereka menekankan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa kini wajib bertanggung jawab penuh secara hukum atas segala dugaan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter yang telah mereka suarakan. Ruang kompromi telah tertutup dan konsekuensi hukum kini siap menanti. Kalau memang nanti dalam persidangan ternyata semua ini clean and clear, tentunya bagi pihak-pihak yang selama ini melempar fitnah secara dengan sengaja, dengan motif-motif tertentu yang ingin menghancurkan reputasi Pak Jokowi, tentunya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jadi lebih kepada ke situ, bahwa dalam persidangan berjalan perlunya dilakukan penangkapan atau tidak, penahanan atau tidak, itu kembali lagi dalam undang-undang pun adalah ditujukan bagi kepentingan penyidikan ataupun bagi kepentingan penuntutan jaksa. Jadi tidak ada kepentingan korban di situ, ya. Korban lebih kepada bagaimana hasil akhir dari proses hukum ini. Apakah bisa memulihkan nama baiknya? Itu yang lebih terpenting. Apakah bisa menyatakan sah atau keaslian sebuah ijazah? Itu yang kita harapkan. Bahwa dalam proses berjalan, penegak hukum terkait membutuhkan kewenangan-kewenangan tertentu untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum. Kita hormati bersama.